Welcome to Novel Update. Beberapa hari selanjutnya, Luther terus menyelidiki tentang kematian Kinan. Kinan ini dibunuh oleh seseorang, tetapi malah dirinya yang difitnah. Meskipun tidak tahu siapa pelakunya, Luther bisa menebak motifnya. Yang pertama adalah untuk memberinya peringatan dan ancaman. Yang kedua adalah untuk membuatnya dijauhi orang-orang. Seperti kata pepatah, serangan diam-diam sangat berbahaya dan sulit untuk dihindari. Oleh sebab itu, Luther agak kewalahan dengan masalah kali ini. Selama beberapa waktu ini, Luther pernah mencari Ariana beberapa kali, tetapi Ariana terus menolak untuk menemuinya. Luther tahu bahwa hubungan mereka tidak akan membaik sebelum pelakunya ditemukan. Pagi hari ketiganya, di sekolah bela diri Draco, Luther duduk di tepi ring sambil menatap jarum hitam di tangannya. Dia tampak merenungkan sesuatu. Jarum hitam ini terbuat dari besi hitam dan mengandung racun. Akibatnya akan sangat fatal bagi orang biasa. Meskipun hanya tergores sedikit, itu sebabnya kematian Kinan begitu mendadak. Hanya saja siapa pemilik jarum hitam ini? Tuan Ronald tiba-tiba menghampiri dengan tergesa-gesa. Tangannya memegang sebuah hasil tes. "Kenapa? Sudah beres?" tanya Luther sambil menengah dan perlahan. "Tuan, sesuai dengan perintahmu, aku sudah mengganti jenazah Kinan dan mengotopsinya. Ini hasil otopsinya. Lihatlah," jawab Ronald sembari menyerahkan laporan tersebut dengan kedua tangan. Sesuai dugaanku, Luther tidak terkejut setelah melihatnya. Hasil itu menunjukkan bahwa kematian tidak wajar ini merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh manusia. "Tuan, senjata dan laporannya sudah ada di tanganmu. Kamu bisa membuktikan bahwa dirimu nggak bersalah," ujar Ronald sambil tersenyum. "Nggak semudah itu. Kedua bukti ini masih belum bisa memenangkan kepercayaan orang." Luther pun menggelengkan kepalanya. Sebelum menemukan pelakunya, dia tidak akan bisa meyakinkan Ariana. "Tuan, aku juga sudah memeriksa kamera pengawas rumah sakit. Nggak ada orang mencurigakan di hari Kinan Diopname. Kelihatannya nggak mudah untuk menemukan pelakunya," ujar Ronald tanpa daya. "Kita tetap harus mencarinya, nggak peduli sesulit apapun. Kalau nggak ada orang mencurigakan, kita bisa memeriksa para dokter dan suster. Siapapun yang memasuki kamar pasien harus diperiksa. Kita nggak boleh melewatkan petunjuk apapun," pesan Luther dengan serius. "Baik," Ronald mengiyakan, lalu segera menghubungi orang untuk menjalankan perintah. "Oh, hari ini sudah hari ketiga ya? Itu artinya aku harus pergi ke kediaman keluarga Oscario." Luther menyimpan jarum hitam itu sembari perlahan-lahan berdiri. "Tuan, kamu nggak ingin mempertimbangkannya kembali? Kalau gagal, kamu akan mati," ujar Ronald dengan ekspresi getir. "Dari sekian banyak orang, kenapa harus menantang Terry?" "Kenapa? Kamu merasa aku akan kalah?" tanya Luther sambil tersenyum tipis. "Bukan merasa, tapi aku yakin Tuan akan kalah," timpa Ronald seraya mengangguk. "Ronald, percayalah padaku." Luther menepuk bahu Ronald, lalu tersenyum percaya diri dan berucap, "Terry nggak ada apa-apanya untukku. Aku akan menjadikan keluarga Oscario sebagai batu loncatan, lalu menaikkan reputasi faksi Draco di Jiman. Ayo, kita berangkat sekarang." Siang harinya, kediaman keluarga Oscario sudah dipenuhi penonton. Tantangan yang dilayangkan oleh ketua faksi Draco ini membuat semua orang gempar. Setelah 3 hari berlalu, ini menjadi pertarungan yang sangat dinantikan oleh orang-orang. Seluruh elit dunia persilatan dan orang-orang terkemuka datang karena mendengar kabar ini. Mereka sudah tidak sabar untuk melihat kehebatan Terry.
Bahkan sebelum langit terang, pintu masuk kediaman keluarga Oskario sudah ramai. Keluarga Oskario sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Itu sebabnya mereka merilis sejumlah tiket. Harga tiket itu pun mencapai 200 juta. Sampai hari ini, harga tiket sudah naik menjadi 2 miliar. Tetapi orang-orang masih berebutan membeli. Dengan demikian, keluarga Oskario menghasilkan banyak sekali uang karena tantangan ini. Menurut mereka, pertandingan ini sangat menguntungkan karena bisa berbisnis, juga bisa membangun prestis. Saat ini, di arena bela diri keluarga Oskario, ya ampun, kediaman keluarga Oskario sampai seramai ini. Belinda benar-benar terkejut melihat situasi ini. Arena yang awalnya luas seketika menjadi begitu padat. Untungnya, pesilat keluarga Oskario menjaga ketertiban tempat ini sehingga situasi masih terkendali. Terry adalah jenius berbakat yang terkenal. Tentu saja, dia mendapat begitu banyak perhatian. Balas Kevin sambil tersenyum. Ayah, apa Luther bisa menang kalau Terry sehebat itu? Tanya Belinda dengan penasaran. Agak susah, tapi bukan berarti dia nggak punya kesempatan, jawab Kevin. Bocah ini sangat keras kepala, nggak bisa dibujuk. Awas saja kalau dia kalah, sahut Bianca yang berpura-pura tidak peduli. Padahal sorot matanya dipenuhi kekhawatiran. Selama 3 hari ini, dia sudah mencoba membujuk Luther, tetapi pria ini mengembalikannya. Yang penting dia sudah berusaha, lagi pula lawannya adalah Terry. Kekalahan seperti ini nggak akan begitu memalukan, ujar Kevin sambil tersenyum. Sebenarnya Kevin sama sekali tidak tertarik dengan pertarungan seperti ini. Hanya saja Luther adalah calon menantunya. Sebagai calon mertua, dia tentu harus datang untuk memberi semangat. Kevin, kenapa kamu ada di sini? Tiba-tiba seorang pria parubaya menghampiri dengan senyuman menyipitkan mata. Orang ini tidak lain adalah Alan Oskario, pemimpin keluarga Oskario sekaligus ayah Terry. Kak Alan, lama gak berjumpa, sapa Kevin sembari terkekeh-kekeh. Kevin, seingatku kamu gak suka menonton pertarungan. Kenapa tiba-tiba datang ke sini hari ini? Tanya Alan yang merasa agak terkejut. Ya, aku sedang senggang, jadi membawa kedua putriku untuk menonton. Jangan-jangan kamu gak menyambutku, balas Kevin yang bercanda. Haha, mana mungkin, aku justru merasa kamu datang karena menghargaiku. Ayo, kemarilah, sahut Alan sambil mempersilahkan mereka bertiga untuk duduk di sisi timur. Tempat ini menghadap ke arena sehingga bisa menyaksikan pertarungan dengan baik. Begitu mereka duduk, tiba-tiba terdengar keributan di depan sana. Kevin dan lainnya pun memandang ke arah sumber suara, lalu melihat seorang pria tua beruban dan beralis putih membawa beberapa pemuda memasuki arena. Pria tua itu tidak lain adalah Larry. Astaga, aku nggak salah lihat kan? Tuan Larry juga datang kemari. Ya Tuhan, aku benar-benar Tuan Larry. Ahli bela diri seperti Tuan Larry bahkan datang untuk menonton. Pertarungan ini benar-benar gila. Kemunculan Larry membuat arena bela diri menjadi makin heboh. Semua orang tahu bahwa Larry ini jarang menempatkan diri. Kedatangannya jelas-jelas menunjukkan bahwa dia memberi kehormatan pada keluarga Oskario. Tuan Larry, maafkan aku karena nggak menyambutmu dengan baik. Alan buru-buru menghampiri dan menyambut dengan wajah berseri-seri. Salam, Tuan Larry. Kevin dan kedua putrinya juga tidak berani bersikap lalai, sehingga segera berdiri untuk memberi hormat. Di satu sisi, mereka menghormati Larry. Di sisi lain, mereka berterima kasih atas bantuan Larry di pesta ulang tahun itu. Keluarga Konata tidak akan melupakan kebaikan Larry untuk selamanya.
Aku hanya datang untuk menonton. Gak perlu begini. Duduklah, timpal Larry sembari tersenyum. Tuan Larry, silahkan. Alan bergegas mempersilahkan Larry untuk duduk di posisi paling tengah. Kursi itu awalnya miliknya, tetapi dia hanya bisa mengalah untuk orang yang lebih senior. Setelah Larry tiba, makin banyak tokoh besar yang berdatangan. Ketua Sakte Ilmu Kegelapan, Ketua Sakte Megana, Ketua Sakte Meruta, dan juga beberapa ahli terkenal di dunia persilatan. Pertandingan masih belum dimulai, tetapi seluruh arena bela diri telah dipenuhi orang-orang hebat. Sebelum jam pertandingan yang ditentukan, Luther datang dengan membawa Ronald dan anggota lainnya. Sejauh mata memandang, seluruh arena dipenuhi lautan manusia. Bagian tengahnya adalah ring untuk bertarung. Hanya ada beberapa kursi di sekitar, sehingga sebagai besar orang harus berdiri untuk menonton. Tentunya, yang memenuhi syarat untuk duduk hanya orang yang memiliki latar belakang tidak biasa. Terutama di sisi timur arena ini, semuanya merupakan tokoh hebat yang terkenal. Luther bahkan bisa melihat beberapa wajah familiar di sana, yaitu Kevin, Bianca, Belinda, Larry, Joshua, Valen, dan Melanie. Masih ada beberapa lagi yang tidak Luther ketahui namanya. Luther mengalihkan pandangannya ke sisi barat. Mereka adalah ahli bela diri yang terkemuka di dunia persilatan. Bahkan ada beberapa yang auranya tidak kalah dari Larry. Tantangan sederhana seperti ini bisa sampai begitu ramai, benar-benar berlebihan, gumam Luther dengan sorot mata mendalam. Tuan, keluarga Oscario ingin memanfaatkan untuk membuat kehebohan. Timparonak sembari memandang ke sekeliling dengan agak tegang. Salah satu ahli di sini sudah cukup untuk membuatnya takluk. Kehebohan? Belum tentu siapa yang membuat heboh. Takutnya, keluarga Oscario sendiri yang akan bernasib sial nantinya, ucap Luther. Lalu dia tiba-tiba tergelak. Ronald hanya bisa tersenyum getir mendengarnya. Dia membatin, Tuan, semoga kekalahanmu gak terlalu tragis nanti. Asalkan kamu bertahan hidup, faksi Draco masih punya peluang untuk bangkit. Luther, lagi-lagi kamu. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Luther menoleh, lalu mendapati ada dua pria dan dua wanita yang menghampirinya. Mereka adalah Queen, Aquario, Tyson, dan Joel. Luther, kenapa kami terus bertemu denganmu? Ujar Tyson dengan tatapan kesal. Benar-benar sial. Kita bertemu lagi hari ini, gerutu Joel sambil meludah ke tanah. Kalau kalian gak ingin melihatku, silahkan keluar sekarang, ejek Luther. Enak saja, memangnya siapa kamu? Queen sontak melotot dengan jengkel. Masih tanya lagi, dia jelas hanya pencundang yang harus dinafkahi wanita, saut Joel yang tersenyum aneh. Luther, kusarankan kamu untuk enggak terlalu mencolok. Kalau Ivan enggak membantu waktu itu, kamu pasti sudah mati, hina Tyson sembari mencebik. Benar sekali, kamu menantang hari tapi masih bisa hidup sampai sekarang. Beruntung sekali. Tapi sebaiknya kamu hargai nyawamu ini dengan baik, ucap Joel yang tersenyum sinis. Ketika pesta waktu itu, Luther yang tidak tahu diri ini menantang hari secara terang-terangan. Andai saja Larry dan Yudi tidak muncul tepat waktu, bocah ini mungkin sudah tewas sekarang. Itu sebabnya dia benar-benar beruntung karena lolos dari kematian itu. Tentu saja, keberuntungan seperti ini tidak mungkin selalu ada. Pertama-tama, kalian harus tahu bahwa aku bisa hidup sampai sekarang, ini bukan karena Ivan. Kemudian, aku nggak seperti kalian yang takut pada hari. Tapi jangan menggunakan kebodohan kalian itu untuk menghakimi karena kalian hanya membuatku merasa lucu. Jelas Luther dengan tidak acuh. Ya ampun, sombong sekali kamu. Joel menunjukkan senyuman mengejek. Lalu bertanya, kamu kira dirimu sudah hebat ya? Tanpa perlindungan keluarga Konata, kamu hanya seorang pecundang. Luther,
Jadi orang harus tahu diri. Jangan kira kamu sudah hebat karena pernah bertemu beberapa tokoh penting. Kamu memang berstandar tinggi, tapi nyatanya kemampuanmu sangat buruk. Maki Queen dengan ekspresi meremehkan. Beberapa orang selalu merasa diri sendiri hebat, padahal hanya mengandalkan kemampuan orang lain. Gila, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Sebelum Luther mengamuk, Ronald yang berdiri di samping sudah tidak tahan mendengarnya lagi. Berani sekali mereka menghina ketuanya. Jika orang-orang ini berada di wilayah kekuasaan faksi Draco, Ronald pasti sudah memberi mereka pelajaran. Astaga, kamu sampai membawa beberapa pengawal. So hebat sekali. Joel sama sekali tidak takut. Dia yakin bahwa orang-orang yang berteman dengan pecundang seperti Luther bukan orang hebat. Luther, jaga anjingmu baik-baik. Jangan sampai dia sembarangan menggonggong. Kalian gak pantas bertindak semena-mena di sini. Ejek Tyson. Kamu... Ronald masih ingin memaki. Namun Aquaria yang merasa suasana makin memanas pun menyela. Sudahlah, jangan bertengkar lagi. Kita datang untuk menonton pertandingan, bukan untuk berdebat. Ya sudah, kita turuti Aquaria. Gak perlu bersikap perhitungan dengan orang gak penting begini, ucap Tyson dengan sok baik hati. Luther pun malas meladeni mereka. Jika orang-orang ini tidak memiliki hubungan dengan Bianca, dia pasti sudah memberi mereka pelajaran. Orang-orang ini selalu mengejaknya setiap kali bertemu. Dasar aneh. Omong-omong, aku lumayan penasaran dengan identitas ketua faksi Draco ini. Berani sekali dia menantang Terry, ucap Queen tiba-tiba. Aku pernah mendengar tentang ketua baru ini. Joel mulai meremehkan pengetahuannya. Dengar-dengar dia masih muda, tapi kemampuannya sangat luar biasa. Dia termasuk jenius baru di ibu kota provinsi. Bahkan pernah mengalahkan Bernard. Apa? Mengalahkan Bernard? Sehebat itu? Tanya Queen yang terkejut mendengarnya. Asal tahu saja, Bernard termasuk ahli bela diri yang terkenal di dunia persilatan. Fisiknya sangat kokoh sampai senjata tidak bisa menembusnya. Dia bahkan mampu melawan 100 orang sendirian. Jadi orang yang bisa mengalahkan Bernard jelas bukan sembarangan orang. Tentu saja hebat. Mana mungkin dia berani menantang Terry kalau kemampuannya lemah. Joel pun tampak bangga dengan pengetahuannya ini. Apa dia tampan? Aku ingin sekali mengenalnya, ujar Queen dengan tatapan penuh penantian. Jenius baru ini sangat misterius. Dia baru memunculkan diri belakangan ini dan sangat terkenal. Tapi nggak banyak orang yang mengenalnya, sahut Joel sambil menggeleng. Kebetulan sekali, aku mengenal orang yang sedang kalian bahas itu, ujar Tyson tiba-tiba. Dia bahkan merampingkan kerah bajunya untuk berlagak keren. Tyson, bagaimana kamu bisa mengenalnya? Joel agak terkejut mendengarnya. Aku bukan hanya mengenalnya, tapi kami juga punya hubungan yang cukup dekat. Jujur saja, dia bisa menjadi ketua faksi Draco juga karena bantuanku, jelas Tyson sambil tersenyum misterius. Tyson, kamu hebat sekali. Kamu mengenal orang sehebat itu. Aku kalah jauh darimu. Joel seketika mengancungkan jempolnya. Kak Tyson, kamu keren sekali. Kamu punya banyak kenalan. Koneksimu benar-benar luas, puji Queen dengan ekspresi penuh kekaguman. Hehehe, ini gak ada apa-apanya, bahas Tyson yang melambaikan tangannya dengan sok rendah hati. Dia memang sudah terbiasa memual sehingga tidak merasa ada yang aneh. Hei, kamu ini sembarangan saja. Apa hubunganmu dengan jabatan ketua kami? Tegur Ronald yang sudah tidak tahan lagi. Apa-apaan? Memangnya siapa kamu? Berani sekali kamu meragukan perkataanku. Wajah Tyson pun menjadi masam. Dengar baik-baik. Aku ini wakil ketua faksi Draco, Ronald. Ronald menepuk-tepuk dadanya sendiri, lalu mengeluarkan tangan ke arah Luther dan melanjutkan. Sedangkan Tuan Luther adalah jenius baru yang kalian sebut tadi. Dia adalah ketua faksi Draco. Ketua faksi Draco yang baru?
Begitu cepat ini dilontarkan, Tyson dan lainnya sontak termanggu. Mereka menatap Ronald, lalu beralih menatap Luther dan akhirnya saling bertatapan. Akhirnya mereka tertawa terbahak-bahak. Quinn mengejek, "Paman, apa otakmu rusak? Kamu bilang Luther adalah ketua Faksi Draco, jenius baru yang menantang Terry. Kenapa kamu nggak bilang kalau dia adalah dewa?" "Idiot dari mana ini? Jenius baru ibu kota provinsi? Lihat dulu penampilan dan karakternya itu. Mana pantas," hina Joel. "Berani sekali kalian menghina ketua kami. Kalian minta dihajar ya?" Ronald sudah mulai murka. Dia menyingsingkan lengan bajunya ingin berkelahi dengan sekelompok orang ini. "Sudahlah, nggak ada gunanya berbicara dengan orang picik. Biarkan saja mereka," ucap Luther yang mengangkat tangan untuk menghentikan. Targetnya hari ini adalah Terry, jadi dia tidak tertarik dengan sekelompok badut ini. "Astaga, kamu sampai berkeriting begitu. Kamu kira dirimu sudah hebat," timpal Joel yang tersenyum sinis. "Hehehehe, kamu bilang dirimu wakil ketua Draco, sedangkan dia adalah ketua. Kalau begitu, kenapa aku nggak mengenal kalian?" ejek Tyson. "Makanya Kak Tyson punya hubungan dekat dengan ketua Faksi Draco. Kalian malah sok hebat di sini. Kalian kira bisa menipu Kak Tyson? Dasar idiot." Quinn memasang ekspresi meremehkan. Menurutnya, Luther bukan hanya bodoh, tetapi juga suka membual. Pantas saja menjadi seorang pecundang. "Kenapa nggak berkutik lagi? Kalian pasti merasa malu, jadi nggak berani berdebat dengan Tyson lagi kan?" Joel masih melanjutkan dengan sinis. "Luther, jangan sombong kalau memang nggak punya kemampuan, apalagi bersikap so hebat di luar. Kalau ketahuan berbohong, kamu yang akan malu sendiri," ujar Tyson. "Hei, apa kalian bisa diam? Kalian bising sekali seperti suara lebah," tegur Luther sembari mengorek telinganya dengan ekspresi kesal. Dia terlihat tidak peduli pada orang-orang ini. "Kamu ini..." Joel masih ingin mengejek, tetapi Tyson menghentikannya. "Sudahlah, mengalah sedikit padanya. Jangan sampai dia melakukan sesuatu yang berbahaya karena terlalu panik." Perkataan ini terdengar seperti nasihat, tetapi nyatanya adalah ejekan besar. Mendengar ini, Joel pun berteriak dengan dingin. Cepat atau lambat, orang sombong yang gak punya kekuasaan apapun sepertimu pasti akan dihajar seseorang." Kalau Bianca tidak melindungi pria ini, Joel pasti sudah menghajarnya sejak awal. "Cepat lihat, Terry sudah muncul." Terdengar seruan takjub seseorang mendadak. Semua orang segera memandang ke arah sumber suara. Lalu terlihat pria tampan berpakaian ketat berjalan di taman bunga belakang. Terry melangkah masuk dengan angkuh. Benar, itu adalah Terry yang telah dinanti-nantikan semua orang. "Wow, ternyata Terry setampan itu. Terry, aku cinta padamu," seru Quinn dengan penuh semangat. Tampan itu hanya bonus. Yang patut dibanggakan adalah bakat Terry. Usianya belum sampai 30 tahun, tapi dia sudah begitu terkenal dan bergabung dalam peringkat langit. Di seluruh Jiman, dia sudah pasti adalah jenius yang tak tertandingi, ucap Tyson dengan ekspresi kagum. "Sayangnya, kita hanya bisa memandang orang hebat seperti ini dari kejauhan," ujar Joel yang merasa emosional. Kemunculan Terry membuat suasana menjadi makin heboh. Para pria mengaguminya, sedangkan para wanita jauh tuh hati dibuatnya. Terutama para wanita muda yang belum menikah. Mereka terus berseru untuk mengungkapkan kekaguman mereka, seolah-olah bertemu dengan aktor papan atas. "Terry!" Saat ini terdengar teriakan lantang di udara. Dalam sekejap, semua orang berhenti berteriak sehingga arena menjadi sunyi senyap. Kemudian terlihat seorang pria berpakaian hijau yang bertopi dan memegang tombak melompat dari kerumunan. Setelah bersalto beberapa kali di udara, dia akhirnya mendarat di tengah arena. "Terry, apa kamu berani bertarung denganku?" seru pria itu sambil mengarahkan tombaknya kepada Terry. Ekspresinya dipenuhi ejekan. "Lancang sekali, dasar sombong, kurang ajar." Ketika melihat adegan ini,
Semua anggota keluarga Oscario sibuk menegur. Thanks for watching.